Dan untuk membahas lebih lanjut terkait jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, kami sudah tersambung dengan pengamat penerbangan Alvin Lee. Selamat malam Pak Alvin. Selamat malam. Ya Pak Alvin, terkait dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, saya akan minta analisa Anda dari flight radar, kemudian data-data lainnya terkait dengan vertical speed, kemudian dipastikan bahwa turun drastis dari ketinggian 10.000 kaki. Analisa Anda Pak Alvin. Ya, yang pertama saya kira ini tidak ada kaitannya dengan usia pesawat ya, walaupun pesawat usianya sudah 26 tahun, tapi asal perawatannya baik, tidak ada masalah. Kemudian pesawat ini juga pernah dikandangkan oleh Sriwijaya antara 23 Maret sampai tanggal 23 Oktober tahun lalu. Setelah itu sudah aktif lagi terbang. Nah, kita tahu apa penyebabnya, tapi kalau saya memperhatikan grafik dari data-data penerbangan tadi, kecepatan, ketinggian, dan sebagainya, dapat dilihat bahwa pesawat tersebut mengalami kehilangan ketinggian secara drastis ya, pada ketinggian kurang lebih 10.000 kaki di atas permukaan laut. Di kecepatan vertikalnya, yaitu kecepatan turunnya itu mendekati 30.000 kaki per menit. Jadi kalau ada ketinggian 10.000 kaki, terhempas sampai ke permukaan itu hanya butuh sepertiga menit atau 20 detik. Oke, cepat sekali. Kemungkinan besar pesawat tersebut ketika turun kehilangan ketinggian demikian cepat, itu pesawat juga sudah tidak dapat dikendalikan. Oke. Demikian. Oke, sepertiga menit artinya kurang lebih 20 detik tadi Pak Alvin sampaikan prediksinya. Apa yang membuat pesawat bisa dalam kondisi seperti itu? Secara teknis, apa yang terjadi dalam beberapa saat setelah take off? Tadi juga sempat dalam konferensi pers Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dijelaskan pada pukul 14.40 Jakarta terus melihat Sriwijaya tidak ke arah 075 derajat melainkan ke arah barat laut. Ini yang juga ditanyakan oleh pihak Air Traffic Controller selaku pemandu lalu lintas udara, mengapa pesawat ini mengarah ke barat laut? Apa penjelasannya Pak Alvin? Ya, kalau mengarah ke barat laut itu kan untuk departure prosedur itu kan ada ya. Jadi tidak selalu mengarahnya kemana tujuannya. Kadang diputarkan dulu dan sebagainya. Itu kita harus lihat yang disepakati dengan pengatur lalu lintas udara, departure prosedurnya itu harusnya lewat jalur mana, dan apakah pilot kalau memang itu melenceng dari jalurnya, apakah ATC atau pengatur lalu lintas udara juga sudah berkomunikasi dengan pilot. Kemudian kalau untuk ketinggiannya itu masih di bawah 10.000, kemungkinan itu juga baru beberapa menit take off, itu pesawat juga belum stabil ketinggiannya. Di dalam kabin pasti tanda kenakan sabuk pengaman pasti juga masih hidup. Kalau untuk unsur cuaca, rasa-rasanya nggak segitunya deh ya, karena pada saat yang sama kan juga banyak pesawat yang melakukan penerbangan di wilayah yang sama ya. Jadi kemungkinan bisa saja pesawat mengalami masalah dengan sistem kendali. Kalau mesin juga tidak begitunya, sebab kalau mesin itu bermasalah pesawat masih bisa melayang, bahkan mesin 2 mati pun pesawat masih bisa melayang, dikendalikan mendarat darurat. Tapi ini kan sedemikian drastis, saya cek kelihatannya juga tidak ada medical ya, atau panggilan darurat. Pilot juga tidak melaporkan kondisi kerusakan atau kondisi darurat kepada air traffic controller, sehingga kemungkinan besar ini terjadi sedemikian cepat dan mendadak, pilot tidak sempat berbuat apa-apa. Demikian. Iya, tadi juga kami dapatkan informasi dari Basarnas bahwa tidak ada sinyal darurat atau beacon dari pilot, Pak Alvin. Ini yang perlu saya luruskan ya. Tadi juga ada media yang menanyakan pada saya ELT. ELT ini kan electronic emergency locator ya, transmission, emergency location transmitter. Ini bukan tanda bahaya, tapi ini adalah alat yang dipasang di pesawat ketika pesawat mengalami kecelakaan, entah itu di darat maupun di laut.
ELT ini akan memancarkan sinyal ini untuk memudahkan SAR untuk mencari lokasinya, menentukan lokasinya. Nah, kita juga ingat ketika Lion Air JT610 itu jatuh di perairan Karawang, itu juga sinyal ELT-nya sulit dideteksi karena ternyata bagian pesawat yang di mana ELT itu berada itu tenggelam ke dasar laut dan tertutup lumpur. Ini ibaratnya kita menaruh handphone kita di bawah meja atau di bawah ranjang itu kan juga kesulitan kan sinyalnya untuk tembus. Jadi itu bukan sinyal tanda mara bahaya, tapi itu adalah sinyal untuk menunjukkan lokasi di mana. Demikian. Oke, kalau terkait dari tadi dugaan pesawat melenceng dari jalur, kalau tadi Pak Alvin sebutkan sejauh ini mungkin prediksinya ada sistem kendali, kemudian juga mesin gitu. Boleh dijelaskan lebih lanjut Pak Alvin? Kita tahu bahwa pesawat ini juga sudah digunakan beberapa kali dalam waktu hari ini dan juga paling tidak seminggu ke belakang. Iya, kalau untuk pesawat saya kira beberapa hari terakhir ini aktif dan tidak sejauh ini belum ada laporan pesawat itu mengalami keluhan ya. Kalau sistem kendali ini juga seperti apa yang terjadi dengan AirAsia QZ8501 itu mengalami masalah dengan elevatornya sehingga pesawat itu menghujam ke laut ke bawah kan. Jadi itu sistem kendali ini sayap horizontal pada bagian belakang ini yang mengatur pesawat itu mendongak atau menukik. Itu bisa di sana, bisa juga pesawat ini dalam kondisi belum stabil, kemudian mengalami high speed stall. Ini juga bisa. Saya tidak berani berspekulasi ya, dan bahkan kalau melihat sedemikian tepatnya pesawat itu kehilangan ketinggian, saya juga tidak mengkesampingkan misalnya ada kemungkinan terorisme atau juga sabotase di sana. Saya tidak berani berspekulasi, tapi banyak kemungkinan itu. Oke, terkait tadi dengan sistem kendali tadi yang Pak Alvin sebutkan ada di bagian sayap pesawat begitu ya Pak Alvin ya? Artinya dengan kondisi pesawat yang juga digunakan dalam beberapa kali jadwal atau waktu penerbangan, artinya keberadaan sistem kendali ini bagaimana untuk kemudian pengawasannya, apakah memang harus selalu dicek sebelum pesawat itu take off atau memiliki jadwal terbang atau seperti apa? Iya, setiap pesawat itu kan punya jadwal perawatan ya. Itu kita lihat saja buku riwayat perawatannya atau logbook perawatan pesawat, maintenance logbook. Kita lihat apakah di sana ada keluhan-keluhan, apakah keluhan-keluhan itu sudah ditindaklanjuti atau tidak. Dan pada akhir setiap penerbangan, pilot itu juga memberikan catatan kepada teknisi, apakah ada gangguan pada pesawat tersebut. Nah, ini kita perlu membuka lagi logbook pemeliharaan pesawat tersebut untuk melihat apakah ada riwayat masalah dengan sistem kendali atau tidak. Oke. Belum tentu juga sistem kendali, bisa juga unsur lain sih, gitu Mas. Oke, paling tidak itu pengecekan logbook itu tadi ya Pak ya. Baik, Pak Alvin, nanti kita akan terus update terkait dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Terima kasih Pak Alvin, waktunya sudah bergabung dengan CNN Indonesia malam hari ini.